satu setengah. Satu setengah. Seperti biasa host nggak dapet. Iya, kan pembicaraannya panasnya harus ditenangkan dulu dengan minum. Mas Jadi Febri khusus monggo. tamu aja ya di Mas sini dong Andi, ya. iya. Mohon maaf, airnya habis. Suka sentimen. Nah, ini kan kalau ngobrol panas gini, saya boleh tanya dong. Oh ya, boleh, Contohnya. boleh. Kan kemarin katanya pas sidang, pas diketok ada yang WO. Oh, Walkout. Walk out ya. Iya. Saya mau tanya mungkin Mas Sinton, Mas atau Pak Mas Sinton? ya Pak Masinton. Pak Mas Sinton, Pak Sarip, pas WO kemarin tuh yang kalah 3-0 akhirnya siapa, Pak? Bola. Oh, bola. Enggak, ini serius nih, Pak. Iya, iya, coba. Tadi dibisikin Kamal. Iya. Peng, sampein pertanyaan. Katanya sih hak angket ini tujuannya untuk melemahkan KPK. Oh. Apakah betul seperti itu? Ini kepentingan siapa sih sebetulnya? Berat nih, berat pertanyaannya berat. Berat pertanyaan. Saya walaupun waiter semua, pendidikan saya itu S2. Wah, luar biasa. Magister. SMP. Mau nggak Pak dijawab? Siapa? Pertanyaan ke siapa? Bebas. Oh, bebas ya. Oke, Bang Masinton aja dulu jawab. Jadi yang menang itu kemarin rakyat. Oh. Pertanyaan Artinya yang apa? kedua aja Pak. Untuk kepentingan siapa? Untuk Kelemahan, kepentingan kelemahan. penegakan hukum yang adil, untuk pemberantasan korupsi yang lebih adil lagi. Itu aja. Jadi kalau dikaitkan ini dengan kasus-kasus tidak ada itu. Itulah yang dibangun selama ini. Kalau kita sentuh KPK selalu digiring kita pro koruptor, melemahkan KPK. Waduh, betapa celakanya. Isinya orang, Pak. Kewenangan malaikat, isinya orang. Apa tidak mungkin orang melakukan kesalahan? Ada banyak tadi saya sampaikan. Sprindik bocor. Ya. Kemudian kasus Abraham Samad. Waktu itu dari samping stafnya membocorkan sprindik, kemudian juga dia menggunakan kewenangannya sampai di buktinya ya ada keluar persidangan kode etik. Ya, terus kemudian adanya SP2 kemarin. Itu kan menampakkan bahwa ya artinya di dalam itu tidak suci-suci amat juga. Nah, apa yang dalam kode etik KPK itu ada prinsip zero tolerance. Nah, di mana tuh SOP itu? SP2 keluar, dicabut lagi. Kemudian ada pimpinan yang apa? Yang sudah diperiksa tapi mental lagi gitu loh. Nah, apa namanya? Ini kan ngomong tentang prinsip zero tolerance, ya nggak ada toleransi. Tuh. Oh, tahu nanya sih Peng yang dimarahin saya. Coba. Ini gara-gara tuh Kamal. Jawabannya buat. Oke, itu coba Pak Sorry. Masinton. Coba. Well, Iya. ini bawaan lahir, Oh, bawaan bukan lahir. marah. Itu. Orang memang suka salah sama saya. Saya juga deg-degan sama orang bawa minum dimarahin. Itu katanya Pak Masinton. Coba sekarang jawabannya kalau Pak Sarip Pasar. Pak Sarip Pertanyaan yang Pasar, sama, apakah betul ini untuk Iya. melemahkan KPK? Kalau saya melihat bahwa seandainya bisa, Hmm. kalau ibaratkan pertandingan bola atau Nah, itu tinju, bola tuh, bola. ya, maka rakyat mengusulkan supaya ada rematch kembali. Wow. Kalau bisa. Tanding ulang. Oh, tanding ulang. Jadi loh. harus ada tanding ulang. Karena mayoritas pandangan, termasuk fraksi Demokrat mengatakan yang dirugikan justru rakyat. Oh. Ya. Jadi bukan rakyat sekarang sedih. Kok ada proses demokrasi yang kayak seperti begini? Ya, saya juga bagian dari anggota DPR. Pertama, proses pengambilan keputusan itu menurut saya di luar dari kebiasaan. Yang kedua adalah substansi daripada hak angket ini agak berlebihan. Yang ketiga, saya setuju bahwa Demokrat setuju bahwa pengawasan itu perlu ditingkatkan. Nah, ini yang menyebabkan kalau bisa seandainya boleh pertandingan ini paripurna ini diulang lagi. Oh, Ya, diulang lagi. Jadi Topeng sebagai rakyat tinggal pikir sendiri apakah merasa dirugikan atau merasa diuntungkan atau dirugikan. Oke, sekarang tolong galonnya diangkat dulu ya. Saya balik dulu, Pak. Oh, minum. Kalau KPK sendiri melihat arahnya hanya sekedar IKTP atau kemudian bisa beralih ke RUU revisi RUU undang-undang dan lain sebagainya.
posisi tawar yang berbeda. Sejak sekitar awal Maret 2017 ini, ketika kita menyampaikan dakwaan kasus IKTP ke pengadilan, pada saat itu kita sudah diskusi di internal dan kita juga didatangi oleh banyak pihak. KPK diingatkan, KPK Anda hati-hati, mungkin ke depan akan banyak aral rintangan yang akan dihadapi. Dalam rentang waktu itu yang paling dekat pada saat itu dilakukanlah sejumlah diskusi-diskusi dan draftnya sudah ada revisi Undang-Undang KPK yang sebelumnya juga pernah kita diskusikan saat ini. Dan pengalaman KPK sebelumnya ketika kita sedang menangani sebuah kasus besar memang selalu ada arah rintangan baik dari aspek regulasi atau pernah juga terjadi kriminalisasi atau gangguan-gangguan yang lainnya. Nah, itu diingatkan pada kita saat itu. Kami tentu berprasangka baik terlebih dahulu ketika RDP dilakukan, ketika pengawasan dilakukan karena memang DPR punya kewenangan pengawasan itu. Dan bahkan KPK dengan senang hati ketika diawasi. Kita diawasi oleh cukup banyak lembaga. Pertama secara keseluruhan diawasi oleh publik. Yang kedua dalam rapat sebagai mitra kerja dengan Komisi 3. Kemudian pengawasan keuangan juga dilakukan oleh BPK dan hasil dari BPK dibawa ke DPR. Jadi sangat kompleks sebenarnya proses pengawasan yang dilakukan kepada KPK. Tapi ketika ada satu poin masuk pada wilayah yang sifatnya sangat teknis hukum, tentu saja kita harus katakan bahwa kami tidak akan mungkin bisa membuka itu. Kenapa ini penting? Bukan hanya soal kasus IKTP. Bisa dibayangkan ke depan ketika misalnya dalam sebuah proses persidangan ada nama seseorang yang disebut, ada nama beberapa orang yang disebut, dan kemudian karena beberapa orang tersebut misalnya memiliki kekuasaan, meminta KPK untuk buka dong bukti dari keterangan yang muncul di persidangan itu. Maksudnya nama Mas Hinton juga ada di situ? Pada saat itu Novel Baswedan menyebutkan sejumlah nama ketika penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Miriam sebagai saksi. Nah, ke depan tentu saja kita tidak ingin hal-hal seperti ini terjadi lagi. Kenapa ini menjadi concern dari KPK? Akan lebih baik ketika proses persidangan yang sedang bergulir ini kemudian ada proses saling klarifikasi di sana. Benar atau tidaknya keterangan saksi yang bicara di persidangan, yang mengukur adalah hakim. Hakim yang akan menilai kesesuaian antara bukti satu dengan bukti yang berikutnya, kesesuaian antara bukti saksi dengan bukti-bukti yang lain. Nah, itu sudah ada hukum acara pidananya. Jadi lebih baik kita hormati proses hukum ini. Proses politik silakan saja dalam konteks pengawasan kita akan jelaskan. Kalau dalam konteks pengawasan buktinya kita datang 2 hari pada saat itu bersama. Kalau misalnya pada Komisi akhirnya 3 dalam misalnya. pansus angket nanti tetap diminta dibuka, KPK akan membuka nggak rekaman itu? Saya kira sikap kita sudah kita sampaikan pada rapat dengan Komisi 3 pada saat itu. Dengan segala rasa hormat kita dengan kewenangan pengawasan DPR, Komisi 3, untuk proses bukti-bukti yang dibuka di luar proses persidangan, kita katakan tidak akan mungkin. Kami hanya bisa membuka itu kalau ada perintah pengadilan atau kalau di proses Nggak persidangan. akan dibuka berarti. Nanti kita akan lanjutkan lagi nih, apakah Bang Mas Hinton akan coba untuk terus dibuka itu ya. Kita break dulu, tetaplah di A1,5 karena yang pasti belum tentu pasti. Cik 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 cik.